Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik. Saya perwakilan dari kelompok yang beranggota Muhammad Haris Setiawan dan Adi Ali Syahbana. Saya ingin menyampaikan atau memaparkan materi tugas kelompok AKB atau mata kuliah AKB Aplikasi Komputer Bisnis. Temanya yaitu hubungan antara tingkat pendidikan dan pengangguran di Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama pembangunan suatu bangsa. Di Indonesia, pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya di Indonesia. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi sumber daya manusia, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi diharapkan dapat membuka peluang kerja yang lebih baik, meningkatkan daya saing individu di pasar tenaga kerja, mengurangi angka pengangguran. Namun, realistis menunjukkan bahwa hubungan antara pendidikan dan pengangguran tidak selalu berjalan secara linear. Menurut data dari Badan Pusat Statistik BPS, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang beragam di setiap kelompok pendidikan. Salah satu fenomena menarik adalah tingginya tingkat pengangguran pada lulusan pendidikan menengah ke atas, yaitu SMA, seperti SMK atau sekolah menengah kejuruan dan diploma dibandingkan lulusan pendidikan dasar. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai relevansi kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Disparitas kualitas pendidikan antar wilayah juga menjadi isu yang tak terletakkan. Di kawasan perkotaan, akses terhadap pendidikan tinggi lebih tersedia dibandingkan kawasan pedesaan. Hal ini menciptakan kesenjangan kesempatan kerja yang signifikan di berbagai daerah. Selain itu, masalah aksesibilitas terhadap pendidikan sering kali diperburuk oleh faktor sosial ekonomi seperti kemiskinan yang membatasi kemampuan individu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, seperti perguruan tinggi ya. Tingkat pengangguran lebih tinggi di wilayah dengan akses pendidikan yang terbatas, kayak jalan yang mungkin belum terbangun atau fasilitas pendidikan dari pemerintah yang kurang, seperti kawasan Indonesia Timur dibandingkan dengan wilayah perkotaan di Pulau Jawa, seperti contohnya daerah mungkin NTT atau NTB, Flores, dari wilayah-wilayah seperti Sumatera sebagiannya ya. Hubungan antara pendidikan pengangguran, analisis koreksi menunjukkan adanya hubungan negatif antara tingkat pendidikan dan pengangguran. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin juga kecil kemungkinan mereka menganggur. Dan selanjutnya ada relevansi pendidikan dan pasar kerja. Pembahasannya itu salah satu temuan penting adalah tingginya tingkat pengangguran di kalangan lulusan SMK atau SMA. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan menengah, terutama SMK, belum sepenuhnya mampu mempersiapkan lulusan dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Nah, selanjutnya ada peran pendidikan yang tinggi. Pendidikan tinggi terbukti memberikan keuntungan dalam menurunkan resiko pengangguran. Namun, tantangan tetap ada, seperti yaitu menciptakan keselaraan antara kompetensi lulusan perguruan tinggi pemerintah di pasar kerja, khususnya di era digitalisasi seperti era sekarang ini ya. Yang selanjutnya ada faktor lain yang mempengaruhi pengangguran. Seperti faktor lain yang mempengaruhi pengangguran selain pendidikan, faktor ini seperti pertumbuhan ekonomi, kayak terhalangnya ekonomi ya, ketersediaan lapangan kerja. Mungkin kayak di Indonesia ini kita jarang nih kayak yang tersedia lapangan kerja, banyak lulusan setiap tahunnya tapi lapangan kerja itu sedikit gitu. Bahkan setiap tahunnya ada pengurangan karyawan, bahkan setiap 6 bulan sekali, bahkan setiap akhir tahun ini kayak nanti awal tahun atau pergantian tahun. Dan migrasi juga memiliki peran penting dalam mempengaruhi tingkat pengangguran, kayak orang perantauan contohnya di Jakarta. Di kota Jakarta ini sebenarnya banyak orang pendatang, kayak contohnya dari pendatang pulau-pulau sebelah ya, mungkin pulau Sumatera atau dari pulau Timur, NTT atau NTB. Banyak sekali migrasi yang datang ke Pulau Jawa untuk mencari pekerjaan, padahal di Pulau Jawa ini juga masih kurang lapangan pekerjaan. Nah, selanjutnya itu ada analisis data yang diperoleh dari kita teliti, yaitu berikut adalah visualisasi
dan simulasi mengenai hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran. Yang pertama ada diagram batang, kita akan gambarkan seperti di samping ini. Diagram menunjukkan tingkat pengangguran berdasarkan jenjang pendidikan. Lulusan SMA memiliki tingkat pengangguran persentase tingginya yaitu ada sekitar 12,3%. Sementara lulusan sarjana memiliki tingkat pengangguran yaitu adanya 4,8%. Grafik tren tersebut kita gambarkan di samping menunjukkan tren yang menurun, di mana semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah juga tingkat pengangguran. Jadi kalau orang memiliki pendidikan yang memiliki wawasan yang luas, maka pengangguran juga semakin berkurang. Kenapa? Karena kita sebagai sumber daya manusia, kita harus memiliki soft skill atau hard skill. Jika kita memiliki pendidikan yang mumpuni, maka semakin orang mempunyai skill, maka dia akan dibutuhkan banyak orang, seperti mungkin dia bekerja di suatu perusahaan atau bagian jasa seperti jadi guru atau mentor yang dibutuhkan dari pendidikan. Kalau SD tingkat penganggurannya itu ada 10% dan SMP 8,7%, SMK atau SMK 12,3%, dan diploma 7,2%, kan sarjana 4,8%. Yang selanjutnya itu seperti apa sih penyelesaian masalah dan rekomendasi agar tidak terjadinya banyak pengangguran di Indonesia. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan hubungan antara tingkat pendidikan dan pengangguran di Indonesia. Yang akan kita bahas yaitu meningkat kualitas pendidikan menengah, yaitu SMA atau SMK. Pemerintah perlu meningkatkan kurikulum di jenjang pendidikan menengah. Contohnya sekarang udah memakai kurikulum Merdeka ya, terutama agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini dapat dilakukan melalui satu, ada rivalitas program kejuruan di SMK agar lulusan memiliki keterampilan praktis seperti PKL contohnya ya. Dengan sertifikat PKL mereka bisa merasakan praktik lapangan kerja langsung ke perusahaan sesuai kejuruan mereka. Contohnya saya dulu di SMK saya mengambil perbankan syariah. Nah, saya pernah PKL di BTN Syariah waktu angkatan COVID. Nah, selanjutnya kemitraan antara sekolah dengan industri untuk menciptakan program magang dan pelatihan kerja yang seperti tadi saya bahas. Jadi kerjasama antara sekolah pendidikan dan kepada perusahaan industri. Contohnya kalau di sekolah itu ada jurusan pemasaran. Nah, jadi si anak ini ditempatkan di sebuah industri, contohnya di pabrik-pabrik atau di retail, contohnya kayak retail kecil atau retail besar ya kan. Kalau retail yang ada sekarang di Indonesia ini seperti Superindo atau supermarket. Yang selanjutnya itu ada penyediaan pelatihan guru yang berbasis kompetensi industri terkini, seperti ada kompetensi di sekolah yaitu praktik dengan siswa-siswi praktik sesuai jurusan mereka akan mengasah skill mereka di sekolah. Selanjutnya itu ada meningkatkan akses pendidikan tinggi. Untuk mengurangi kesenjangan pendidikan, akses ke pendidikan tinggi harus diperluas dengan satu, memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi di wilayah terpencil, kayak contohnya yang desa-desa yang terpelosok ya, yang jauh dari pemerintah. Istilahnya pemerintah perlu memperhatikan nih yang anak-anak ini berpotensi, yang semangat belajar, memberikan beasiswa agar mereka bisa sekolah. Jadi pemerintah ini harus melirik gitu di desa-desa atau daerah yang terpencil yang jarang akses semuanya bisa masuk. Contohnya di Papua ya. Di Papua ini banyak sekali anak-anak yang membutuhkan pendidikan, tapi aksesnya itu sulit sekali. Mengapa? Yang pertama dari akses jalannya. Jalan yang susah sekali untuk menghubungkan dari antara sebuah kabupaten atau kabupaten lainnya, atau enggak ke desa-desa lainnya, atau enggak ke kecamatan-kecamatan lainnya, susah sekali. Mengapa? Karena kurangnya perhatian dari pemerintah. Banyak sekali di Papua sana yang membutuhkan pendidikan. Jadi mohon kepada pemerintah pusat, terutama gubernur daerah, pemerintah daerah, tolonglah perhatikan orang-orang yang di
pelosok sana ya. Meningkatkan kuota penerimaan perguruan tinggi negeri, terutama untuk program studi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Jadi kalau ada beasiswa lagi kepada untuk mahasiswa yang berpotensi, maka diberikan saja, dia akan lebih giat lagi untuk melanjutkan pendidikannya. Apa sih pelatihan keterampilan vokasi bagi lulusan SMK itu? Nah, akan kita bahas di sini. Yang belum bekerja dapat menjadi solusi jangka pendek untuk mengurangi pengangguran. Program pelatihan ini dapat mencakup seperti ada satu, pelatihan berbasis teknologi digital, coding, desain grafis, atau manajemen e-commerce, yaitu dengan pelatihan-pelatihan seminar webinar itu, maka orang bisa mengasah skillnya itu, yaitu dengan pelatihan-pelatihan yang ada contohnya event yang di Jakarta waktu itu pada kurang lebih bulan apa ya, bulan Oktober kayaknya, ada event kinerja untuk daftar kerja atau apa namanya tuh, seminar-seminar yang pelatihan berbasis teknologi. Yang selanjutnya itu ada yang kedua, pendampingan wirausaha untuk menciptakan peluang kerja mandiri, kayak membuka usaha mandiri, contohnya UMKM atau UKM. Selanjutnya ada profil kebutuhan keterampilan dari berbagai industri. Jadi misalkan ada sesuatu industri atau perusahaan yang baru buka nih, kita harus cepat-cepat nih, apa yang dibutuhkan, misalkan sesuai dengan kita, maka coba kita ngelamar di perusahaan tersebut, di industri tersebut, apa spesifikasi gitu. Dan selanjutnya ada program pelatihan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja. Contohnya apa namanya, sebuah perusahaan nih, industri, dia membutuhkan sebuah apa namanya, tenaga kerja, tetapi bukan karyawan ya, kayak contohnya freelance atau enggak apa namanya tuh, ya yang sementara waktu, kayak istilahnya perbantuan lah. Jadi dengan program pelatihan kerja ini, maka kita yang menganggur akan membantu kita jadi tidak menganggur dengan pelatihan kerja ini, seperti apa namanya, magang, kita difasilitasi dari perusahaan tersebut. Yang selanjutnya ada implikasi penelitian. Hasil penelitian ini memberikan pandangan bahwa peningkatan kualitas dan akses pendidikan memiliki peran strategis dalam menekan tingkat pengangguran di Indonesia. Masalah pengangguran dapat diminimalkan secara signifikan sehingga mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Maka dari itu, apa namanya, pembahasan ini kita singkat aja. Apa sih poin-poin yang tadi kita bahas, yaitu bagaimana pemerintah bekerja sama dengan swasta, berkolaborasi agar mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia ini. Sekian presentasi yang saya bahas kala ini. Saya dari perwakilan Malik Al-Ardi yang beranggota Muhammad Arsyawan, Adi Syabana. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.